Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14. Di sini kami ingin mempresentasikan proyek kami yaitu Sistem Auto Deadline Prototizer. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kila Zarataya dengan NIM 196255052 dan teman saya yang bernama Justin William, Sahla Naila Salsabila, Bima Aditama, dan Jennifer Victoria. Lanjut ke pembahasan kami. Mengatur waktu dan memprioritaskan tugas adalah tantangan utama bagi mahasiswa. Banyak tugas dengan deadline berbeda membuat mahasiswa cenderung fokus pada yang paling dekat tanpa melihat seberapa penting atau seberapa besar pengaruh tugas tersebut terhadap nilai akhir mereka. Untuk mengatasi hal ini, proyek Auto Deadline Prioritizer dikembangkan. Program ini memungkinkan mahasiswa untuk mengubah cara mahasiswa mengelola deadline mereka dan memperhatikan bobot SKS. Selain itu, terdapat kalender yang berisi list tugas berdasarkan deadline. Dengan fitur ini, mahasiswa dapat mengatur waktu lebih efisien, mengurangi penundaan, dan fokus pada tugas yang paling penting, meningkatkan hasil studi secara keseluruhan. Rumusan masalahnya, bagaimana cara kerja sistem pengingat otomatis dapat membantu mahasiswa mengingat deadline dan mengurangi keterlambatan dalam mengumpulkan tugas. Tujuannya untuk memenuhi tugas besar kedua berpikir komputasional, lalu membantu mahasiswa dalam mengelola tugas akademik dengan memprioritaskan tugas berdasarkan bobot SKS dan tenggat waktu yang mendekat. Dan yang terakhir, memberikan pengingat otomatis untuk setiap tugas yang akan datang sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Manfaatnya, yang pertama, untuk mengetahui cara kerja sistem Auto Deadline Prioritizer dengan menggunakan program komputasi, lalu mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari pada mata kuliah berpikir komputasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan dekomposisi masalah. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan diagram dekomposisi terlebih dahulu. Jadi, sistem Auto Deadline Prototizer ini terbagi atas 5 bagian, yaitu yang pertama memasukkan data mahasiswa, menentukan prioritas tugas, memberikan pengingat otomatis, menghapus tugas, dan membuat list tugas kalender. Nah, pada bagian memasukkan data mahasiswa, input mata kuliah, input SKS, dan input daftar tugas. Lalu, pada bagian menentukan prioritas tugas, melakukan memperhitungkan dua tugas yang terdekat, memperlihat prioritas tugas berdasarkan SKS, dan memperlihat prioritas tugas. Lalu, pada bagian memberikan pengingat otomatis, yaitu melakukan memperlihat tugas yang dua paling dekat, dan menanyakan apakah tugas sudah selesai dikerjakan. Lalu, pada bagian menghapus tugas, yaitu menghapus tugas jika tugas sudah selesai dikerjakan. Lalu, pada bagian membuat list tugas kalender, yaitu memberitahukan tugas H-1 di kalender. Lanjut ke fungsi utama sistem. Jadi, fungsi utama sistem terdiri atas 6 bagian. Yang pertama yaitu sistem menerima input mata kuliah, SKS, dan daftar tugas beserta tenggat waktunya. Lalu, sistem menghitung prioritas tugas berdasarkan tenggat waktu dan memperhatikan bobot SKS. Yang ketiga yaitu sistem menyediakan pengingat otomatis untuk setiap tugas yang akan datang. Yang keempat, sistem memberikan urutan prioritas tugas yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang kelima, sistem menghapus tugas jika tugas sudah selesai dikerjakan. Yang keenam, sistem menyediakan kalender pengingat untuk berbagai tugas dari setiap mata kuliah. Lanjut ke subfungsi dari dekomposisi masalah ini. Yang pertama yaitu input data, mahasiswa memasukkan mata kuliah, SKS, dan daftar tugas. Lalu yang kedua, prioritas tugas. Sistem mengurutkan tugas berdasarkan bobot SKS dan tenggat waktu. Lalu yang ketiga, pengingat tenggat waktu. Jadi di sini sistem mengirimkan pengingat ketika tenggat waktu tugas sudah dekat. Lalu yang keempat, penyimpanan tugas. Jadi di sini data tugas disimpan dalam aplikasi agar dapat diakses kapan saja oleh mahasiswa. Lalu yang kelima, yaitu sistem menampilkan seluruh jadwal tugas sesuai input dalam format kalender terstruktur. Jadi selanjutnya itu adalah abstraksi. Jadi program kami itu berfokus untuk menghitung prioritas tugas dengan memperhatikan bobot SKS serta deadline dari tugas tersebut. Lalu
program kami itu juga menyediakan suatu reminder otomatis agar mahasiswa dapat mengingat deadline dari tugas-tugas yang mereka miliki. Lalu program kami itu juga menyediakan list tugas yang dimiliki oleh mahasiswa dalam bentuk tampilan kalender. Lalu revisi yang mungkin bisa diperhatikan itu, yang pertama adalah mungkin bisa dikembangkan suatu algoritma yang lebih kompleks untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti durasi pengerjaan, tugas, dan juga tingkat kesulitannya. Lalu bisa juga ditambahkan fitur pengingat berdasarkan prioritas tugas yang lebih cerdas dengan mempertimbangkan contohnya urgensi dan juga bobot SKS. Hal ini untuk meningkatkan pengelolaan waktu mahasiswa secara lebih efektif. Lalu untuk aspek yang tidak kami prioritaskan itu adalah desain visual yang terlalu rumit atau kompleks, dan juga fitur-fitur yang berhubungan dengan aplikasi pembelajaran, karena fokus utama program kami itu adalah pengelolaan waktu dan juga tugas. Lalu untuk pengenalan pola, program kami itu ada 3 aspek ya dalam pengenalan pola, yaitu yang pertama adalah pola penyelesaian tugas. Jadi bagian pola penyelesaian tugas ini itu merupakan suatu semacam urutan prioritas tugas yang bakal diolah oleh sistem. Sistem itu bakal memprioritaskan tugas dengan SKS terbesar dan juga tugas yang memiliki deadline paling dekat. Lalu pola kedua adalah pola prioritas. Jadi prioritas itu ada 2 ya. Yang pertama itu prioritas SKS. Jadi tugas dengan SKS terbesar itu akan didahulukan. Lalu prioritas kedua itu adalah deadline. Jadi tugas dengan deadline yang lebih dekat atau lebih singkat itu bakal diprioritaskan setelah mempertimbangkan bobot SKS. Jadi yang prioritas pertama itu yaitu SKS itu didahulukan. Lalu yang terakhir itu adalah pola koordinasi. Jadi sistem itu akan mengkoordinasikan prioritas tugas dengan cara mengurutkan daftar tugas yang harus diselesaikan. Ini memungkinkan mahasiswa untuk fokus ke tugas yang benar-benar penting tanpa harus merasa terbebani oleh deadline. Selain itu ada juga kalender semacam kalender reminder yang menampilkan jadwal tugas agar mahasiswa itu tidak terlambat menyelesaikan tugas atau melebihi deadline. Selanjutnya ada algoritma dari sistem yang telah kami buat dalam bentuk flowchart. Jadi flowchart ini menggambarkan alur untuk mengakses fitur-fitur yang kami sediakan dalam bentuk menu. Kami menyediakan 5 menu dan dapat diakses dengan menginput angka 1 sampai 5. Jika inputnya 1 akan diarahkan ke menu pertama yaitu input data tugas. Nantinya user akan memilih matkul yang telah disediakan dan akan menginput sisa hari pengerjaan tugasnya. Lalu jika inputnya 2 akan diarahkan ke menu nomor 2 yaitu cek prioritas. Tugas-tugas yang telah diinput nanti akan diurutkan berdasarkan 2 kategori yang disediakan, yaitu berdasarkan bobot SKS matkulnya atau berdasarkan deadline yang terdekat. Tapi jika input tugasnya tidak ada, maka akan muncul output data kosong. Selanjutnya jika inputnya 3 akan diarahkan ke menu nomor 3 yaitu tandai selesai. Jika ada tugas yang telah selesai dikerjakan, maka bisa dikonfirmasi dan nantinya tugasnya akan dihapus dari data atau array yang ada. Namun jika tidak ada tugas yang diinput, nanti akan muncul output data kosong. Selanjutnya jika inputnya 4, maka akan diarahkan ke menu nomor 4 yaitu kalender otomatis. Nantinya akan muncul kalender bulanan yang rentangnya berdasarkan deadline-deadline dari tugasnya. Dan nantinya juga akan ada pengingat tugas yang deadline-nya 1 hari lagi. Selanjutnya untuk input 5, ini adalah input yang memerintahkan untuk keluar dari program secara keseluruhan dan akan ditutup dengan output kalimat penyemangat. Lalu di sini saya akan mendemokan dan sedikit menjelaskan tentang program yang telah kami buat. Di sini kami menggunakan library. Lalu di sini ada array, function, program. Kami sudah memasukkan semua materi yang sudah diajarkan di mata kuliah berpikir komputasional.
sudah tercapai juga, loop, selection, sequence, dan sebagainya. Lalu kita langsung lanjut saja ke demo dari program ini. Sini kita run. Nah, ketika di run akan muncul 5 menu. Tentu saja kita akan menginput tugas dulu untuk pertama. Nah, di sini sudah kami masukkan semua mata kuliah dari semua fakultas TPB 2025. Lalu kita coba masukkan saja 1, 3, 7, 11. Nah, jika sudah, kita harus mengetik 0 untuk menyelesaikan input. Lalu kita masukkan sisa hari. Di sini saya akan buat dengan rentang waktu yang lumayan lama. Oke. Lalu kita bisa melihat dulu dari prioritas. Kita bisa cek prioritas. Di sini ada 2 menu, yaitu SKS dan juga deadline. Kita coba dari SKS dulu. Nah, jika SKS ini akan diurutkan berdasarkan SKS yang ada. Ya, meskipun ya nampaknya saya salah berdasarkan SKS dan deadline, mungkin akan waktunya sama saja karena terlihat bahwa SKS yang lebih besar memiliki sisa waktu yang lebih kecil. Lalu jika tidak ada tugas mendesak atau H-1, maka tidak akan muncul peringatan apapun. Lalu kita akan enter untuk kembali ke menu. Lalu di sini kita bisa melihat visualisasi dari kalender. Lalu lihat. Nah, di sini karena saya menginput di bulan Desember, maka tanggal 11 ini maka akan dihitung dari tanggal 11 ini. Nah, sini. Jadi akan muncul rentang dari bulan kita menginput dan bulan tugas terakhir. Nah, Maret ini tidak ada, jadi akan muncul output seperti ini. Lalu jika kita sudah selesai mengerjakan suatu tugas, kita bisa pilih yang menu 3. Nah, kan kita pilih matematika dasar. Jika tidak yakin, tidak. Nah, kita akan kembalikan ke menu awal. Tapi jika kita tulis ya. Nah, total tugas yang awalnya 4 menjadi 3. Nah, begitu hingga total tugasnya 0. Nah, ini kita keluar dari loop tadi, sehingga akan muncul output. Selamat belajar, semoga mendapat IP 4. Sekian, terima kasih. Sekian hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.